Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan baca kitab kita dari kitab Fikih Al-Asma'ul Husna li Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang fadlu al-ilmi bi ma'rifatillahi fadlu al-ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Kita masih di bab yang kedua tentang keutamaan, atau bagian yang ketiga tentang keutamaan ilmu atau keutamaan mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita masuk ke perkataan muallif, fahadhil ma'rifatu wal mahabbatu wal unsu hiya sabilul aminatu lis-sairina wat tariqur rabihatu lil musyammirina. Maka pengenalan ini, maksudnya pengenalan kepada apa? Pengenalan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Wal mahabbah, dan rasa cinta yang kita dapat setelah kita mengenal Allah. Wal unsu, dan kedekatan. Al qurbah, ya, rasa akrab. Al unsu artinya al ulfah, ya. Al unsu artinya al ulfah, kedekatan. Dan kedekatan kita kepada Allah adalah as-sabilul amah, jalan yang aman, lis-sairin, bagi orang yang berjalan, wat tariqur rabihah, dan jalan yang ar-rabihah. Ar-rabihah artinya menguntungkan, dari kata ribah. Ribah artinya keuntungan. Rabihah artinya menguntungkan. Lil musyammirina, lil musri'ina, bagi orang-orang yang bersegera. Al mutasabiqina, al musyammirin artinya orang yang bersegera. Syammara syammiru, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, fasairu ilallah min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajab wa fathuhu ajabun. Maka berjalan menuju Allah min tariqil asma'i was sifat, dengan menggunakan jalan asma wa sifat. Maksudnya apa? Kita menuju Allah dengan metode, dengan cara mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Sya'nuhu ajab, keadaan jalan itu adalah perkara yang menakjubkan. Wa fathuhu ajab, permulaannya adalah suatu yang menakjubkan. Sahibuhu qad siqat lahu sa'adah wa huwa mustalqin ala firashihi ghairi ta'abin wala makdudin wala musyattatin an watanihi wala musyarradin an sakanihi. Baik. Sahibuhu, orang yang berjalan menuju Allah dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah, siqat lahu sa'adah, diberikan, ditunjukkan bagi dia as-sa'adah, kebahagiaan. Wa huwa mustalqin ala firashihi, sedangkan dia berbaring ala firashihi, di atas kasurnya, ghairu ta'abin, tanpa perlu lelah-lelah. Ya. Antum diam di rumah mempelajari nama-nama dan sifat Allah, antum mendapatkan kebahagiaan tanpa perlu bekerja mencari harta sebanyak-banyaknya, sebagaimana dianggap orang-orang yang materialistis yang mengira bahwasanya kebahagiaannya terletak pada harta benda. Tidak perlu seperti itu. Dia cukup di rumah saja, bahkan mungkin berbaring di atas kasur tanpa perlu lelah-lelah, yang telah mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu janji Allah bagi orang-orang yang mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Wala makdudin, makdud juga artinya sama dengan ta'ab. Wala musyattatin an watanihi, wala mufariq, nggak perlu berpisah dari negerinya untuk pergi ke daerah lain untuk mencari kebahagiaan itu. Wala musyarradin an sakanihi, tidak juga dia terusir dari tempat tinggalnya, nggak perlu keluar rumah istilahnya. Itulah kata istilahnya kiasannya. Fala yazalu mutaraqqiyan fi hadhil ma'ali. Mutaraqqiyan artinya mutafawiqan, maka dia terus berada di atas, di tingkat yang mulia. Madiyan fi hadhihi tariq, madiyan, di mana sarian, berjalan. Berjalan di jalan ini ila an yablugha 'aliya rutbi wa rafi'al manazil, sampai dia
tiba di aliyar rutbin, martabat yang tinggi, wa rafi'al manazil, dan kedudukan yang agung, posisi yang mulia. Baik. Wasabilu hadhil ma'rifati yakunu bistihdari ma'anil asma'il husna wa tahsiliha fil qulub hatta tata'athara al-qulubu bi athariha wa muqtadayatiha. Tapi mengenal nama Allah dan sifat itu bagaimana caranya? Nah, sabil. Cara untuk mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya adalah dengan bistihdar, dengan menghadirkan makna-makna asma'ul husna wa tahsiliha fil qulub, dan memasukkannya ke dalam hati, hatta tata'assarul qulubu bi athariha wa muqtadayatiha, agar hati itu atau sampai hati itu tata'assar, mendapatkan pengaruh atau terpengaruh, sampai hati itu terpengaruh bi athariha, dengan pengaruh dari asmaul husna itu harus benar-benar diresapi maknanya ke dalam hati. Wa muqtadayatiha, al-muqtadayat artinya konsekuensinya, ya, agar konsekuensi dari asmaul husna, kandungan dari asmaul husna itu bisa dirasakan dalam hati. Wa tamtali'u bi ajlil ma'arifi, dan hati itu akan penuh, ya, karena pengetahuan terhadap asmaul husna. Famathalan asma'ul azamati wal kibriya'i wal majdi wal jalali wal haibati tamla'ul qalba ta'ziman lillahi wa ijlalan lahu. Misalkan ketika kita mempelajari tentang asma'ul azamah, nama-nama Allah yang mulia, al-azim misalkan, wal kibriya, nama-nama yang menunjukkan atas kebesaran Allah, wal majd, menunjukkan bahwasanya Allah itu majid, mulia, wal jalal, Allah itu tinggi, jalil, wal haibah, Allah itu berwibawa, perkasa, tamla'ul qalba ta'ziman. Maka setelah kita mempelajari nama-nama itu, hati kita terpenuhi oleh rasa ta'ziman lillah, pemuliaan kepada Allah, wa ijlalan lahu, pengagungan kepadanya. Jadi ketika kita mempelajari tentang satu nama, misalkan nama Allah bahwasanya Al-Azim, kita langsung menanamkan rasa perasaan itu dalam hati, merasa bahwasanya hati itu penuh oleh rasa pemuliaan kepada Allah sesuai dengan nama yang sedang kita pelajari. Wa asma'ul jamali wal birri wal ihsani wal rahmati wal judi tamla'ul qalba mahabbatan lillahi wa syauqan lahu hamdan lahu wa syukran. Dan ketika kita mempelajari nama-nama Allah yang berkaitan dengan sifat al-jamal, keindahan, wal bir, kebaikan, wal ihsan, kebaikan juga, wal rahmah, kasih sayang, wal jud, kedermawanan, ya, tamla'ul qalba, maka hati kita penuh mahabbatan lillah, ada rasa cinta kepada Allah, wa syauqan lahu, ada kerinduan kepadanya, wa hamdan lahu, kita memujinya dalam hati, wa syukran, rasa bersyukur kepadanya, rasa terima kasih kepadanya. Itu yang kita rasakan ketika kita mempelajari nama-nama Allah yang berkaitan dengan keindahan, berkaitan dengan kebaikan, dengan kasih sayang, dan seterusnya. Baik. Wa asma'ul izzi wal hikmati wal ilmi wal qudrati tamla'ul qalba khudu'an lillahi wa khusyu'an wa inkisaran baina yadayhi. Ketika kita, contoh selanjutnya, ketika kita mempelajari nama-nama Allah yang berkaitan dengan al-izz, kemuliaan, al-aziz, keperkasaan, wal hikmah, al-hakim, Allah maha bijaksana, wal ilm, maha mengetahui, wal qudrah, maha mampu, maka hati kita penuh dengan khudu'an, ketundukan, kepatuhan kepada Allah, wa khusyu'an wa inkisaran baina yadayhi, dan kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak mampu di hadapannya. Wa asma'ul ilmi wal khibrah wal ihatah wal muraqabah wal musyahadah tamla'ul qalba muraqabatan lillahi fil harakati was sakanat. Dan ketika kita mempelajari nama-nama Allah yang berkaitan dengan sifat al-ilmu, maksudnya Allah maha mengetahui, al-alim, dan Allah itu maha al-khibrah. Al-khibrah itu artinya pengalaman, artinya maha khabir. Allah itu sami'un khabir, maha mengetahui. Wal ihatah wal muraqabah wal musyahadah, artinya sama, al-ihatah wal muraqabah wal musyahadah. Allah itu maha menyaksikan, maha mengawasi. Maka hati kita dipenuhi oleh perasaan muraqabah, bahwasanya Allah mengawasi kita fil harakat was sakanat, entah kita bergerak ataupun entah diam, sendirian ataupun ramai, Allah tetap mengawasi.
wa hirasatun lil khawatiri 'anil afkarir radiyati wal iradatil fasidah. Dan perasaan itu akan menjaga kita dari hirasat, yang menjaga, hifdzun menjaga kita dari al-khawatir, bahaya-bahayanya pemikiran yang buruk. Ar-radiyah artinya buruk, ar-radiyah, wal iradat al-fasidah, keinginan-keinginan yang merusak. Hawa nafsu, jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Maka dengan mengenal nama Allah, kita mengetahui bahwa Allah Maha mengawasi, maka tentu kita akan merasa mikir-mikir dulu sebelum melakukan sesuatu kemaksiatan, karena kita sadar Allah mengawasi. Wa asma'ul ghina wal lutfi tamla'ul qalba iftiqaran wa ittiraran ilaihi wa iltifatan ilaihi kulla waqtin fi kulli halin. Baik. Dan ketika kita mempelajari nama-nama Allah berkaitan dengan sifat maha kaya, maha lemah lembut, maka hati kita dipenuhi oleh rasa iftiqar kepada Allah, rasa butuh kepada Allah. Bahwasanya kita itu fakir di hadapan Allah. Allah ghani wa nahnul fuqara, wattiraran ilaihi, kita butuh pada Allah, waltifatan ilaihi, kita condong kepadanya, kita menoleh kepada Allah, fi kulli waqtin fi kulli hal. Kita condong maksudnya kita bersandar, kita bersandar kepada Allah di setiap waktu dan di setiap keadaan. فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها. Maka pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan oleh hati disebabkan pengenalan seorang hamba terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, wa ta'buduhu biha, dan kita menggunakan untuk menyembah Allah dengan nama-nama tadi, la yuhassilul abdu fid dunya ajallu wa la akmalu minha. Seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan di dunia hal yang lebih mulia, lebih afdal, lebih sempurna darinya. Ya, kita mendapatkan pengenalan yang sempurna terhadap nama-nama dan sifat Allah, itu adalah sesuatu yang paling mulia yang bisa kita raih selama di dunia ini. Wahya afdalul ataya, itu pemberian yang paling mulia. Al-ataya artinya pemberian. Minallah li 'abdihi, dari Allah kepada hambanya. Wahya ruhut tauhid wa rauhuhu, itu adalah ruh tauhid. Ruh tauhid artinya apa? Ruh tauhid baik, afwan, sebentar. Baik, lanjut. Wahia ruhut tauhid, ruh, ya, ruh sebagaimana antum pahami jiwanya tauhid. Ini tauhid itu kita nampak seperti jasad, maka ruhnya itu adalah nyawa dari jasad, itu adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rauhuhu, rauh dan ruh itu beda ya. La tayas min rauhillah, rauh artinya rahmah. Ya, rauh artinya roh, rahmah, yang berputus asa dari rahmat Allah. Ruhut tauhid itu adalah rahmatnya tauhid. Wa man infataha lahu hadzal bab, infataha lahu babut tauhid al khalis wal iman al kamil. Maka barang siapa yang terbuka bagi dia pintu ini, yaitu pintu mengenal Allah, maka terbuka bagi dia pintu tauhid yang khalis. Al khalis mana as-safi, artinya murni. Wal imanul kamil, iman yang sempurna. Wa huna yanbaghi an yu'lam. Dan di sini perlu kita mengetahui bahwasanya ma'rifatullah subhanahu naw'an. Mengenal Allah itu ada dua. Al-awwal ma'rifatu iqrarin, wa hiya allati ishtaraka fiha an-nas al-barru wal fajiru wal muti'u wal 'asi. Ini perlu digarisbawahi di sini, perhatikan baik-baik.
Bahwasanya mengenal Allah itu ada dua jenis. Jenis yang pertama mengenal ikrar, dengan ikrar pada Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan yang bentuknya ikrar. Ma'rifatu ikrarin. Apa itu ma'rifatu ikrarin? Wa hiya allati ishtaraka fiha an-nas. Itu di sini tergabung manusia al-barru, bukan albir ya. Al-barru itu orang yang baik, wal fajir orang yang jahat, wal muti orang yang taat, wal asi orang yang bermaksiat. Maksudnya pengenalan yang ini, pengenalan ikrar ini juga dimiliki sama orang-orang ahli maksiat. Ya, pengenalan seperti ini juga dimiliki oleh orang ahli maksiat. Itu namanya ma'rifatu ikrar, penetapan. Ya, kita menetapkan. Semua orang tahu bahwasanya Allah itu sembahan. Semua orang tahu bahwasanya Allah itu maha mengawasi. Apakah semua orang itu takut berbuat dosa? Enggak. Mereka tahu Allah itu maha mengawasi, tapi gampang berbuat dosa. Oh, itu berarti pengenalannya masih di tahap ma'rifatu ikrar. Baik. Kemudian yang kedua, pengenalan yang kedua, ma'rifatu tujibul haya. Ma'rifatu tujibu al-haya. Pengenalan yang mengharuskan atau mendatangkan al-haya, rasa malu. Kalau kita mengenal Allah dalam pengenalan yang sempurna, tentu kita malu kepada Allah. Wal mahabbah lahu, dan kita cinta kepada Allah. Wa ta'alluqul qalbi bihi wasyauqu ila liqa'ihi wa khasyatihi wal inabatu ilaihi wal unsu bihi wal firaru minal khalqi ilaihi. Pengenalan kepada Allah yang kedua ini pengenalan yang hanya didapatkan oleh orang-orang benar-benar mengenal Allah. Yaitu pengenalan yang mengharuskan, yang mendatangkan rasa malu kepada Allah, mendatangkan rasa cinta, mendatangkan keterkaitan hati kepada Allah, wasyauq ila liqa'ihi, kerinduan untuk berjumpa dengannya, khasyatihi, rasa takut kepada Allah, wal inabah ilaih, rasa kembali kepada Allah, wal uns bihi, rasa dekat dengan Allah, wal firar minal khalqi ilallah, dan berpaling dari makhluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan yang kedua ini adalah pengenalan yang tingkatnya lebih atas daripada pengenalan yang pertama tadi. Wa hadhil ma'rifatu hiyal masdaru likulli khair. Pengenalan ini, pengetahuan ini adalah sumber. Masdar artinya sumber dari setiap kebaikan. Wal manba' likulli fadilah. Manba' artinya mata air untuk setiap keutamaan. Walihada fa inna tariqatal Qur'an fi da'wati ilal haqqi wal huda wat tahdhiri min mawatinil halaki warrada qa'imatun ala fathi abwabi hadhil ma'rifah. Perhatikan, oleh karena itu maka tariqatul Qur'an, metodenya Al-Qur'an dalam menyeru kepada kebenaran dan petunjuk serta melarang dari mawatin al-halak, ya, sumber-sumber kehancuran, warroda, sumber-sumber kerusakan, qaimatun, metode yang tadi itu sifatnya di sini ya, atau kita katakan khobarnya di sini. Fa inna tariqata, di sini berarti qaimatun. Metodenya Al-Quran itu berdiri di atas atau tergantung kepada fathi abwabi hadil ma'rifah, membuka pintu-pintu ma'rifah ini. Jika kita sudah bisa membuka pintu pengetahuan yang ini, maka itulah metode yang sama yang digunakan oleh Al-Quran dalam menyeru kepada kebenaran serta melarang dari hal-hal yang mengandung kerusakan. Fafil Quran yadhkuru subhanahu min sifati kamalihi wa uluwihi ala arshihi wa taklumihi wa taklimihi wa ihatatu ilmihi wa ihatati ilmihi wa nufudhi masyiatihi ma yad'u al-'abda ila luzumil ikhlasi wa tahqiqit tauhid wal bara'ati min ittikhadil andadi wasyuraka'i. Baik. Fil Quran, akan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak dari sifat-sifat kemuliaannya, sifat ketinggian ala arsyihi, thumma stawa 'alal arsy, wa takallumihi, Allah menyebutkan bagaimana Allah berbicara, wa taklimihi, bagaimana Allah mengajak berbicara. Takallum itu Allah berbicara ya. Kalau taklim itu Allah mengajak berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima.
wa ihatati ilmihi, dan jangkauan luas dari ilmunya. Menjangkau ya, jangkauan ilmunya Allah itu jangkauannya luas. Wa nufudhi masyiatihi, dan terwujudnya keinginan Allah itu pasti terjadi. Wa masyiatihi ma'ul ibadah ila luzumil ikhlas. Sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu akan menarik seorang hamba untuk luzumil ikhlas, untuk tetap ikhlas. Wa tahqiqit tauhid, tetap mempraktekkan tauhid. Wal bara'ah, berlepas diri dari ittikhadil andad, mengambil al-andad artinya syuraka, ya, sembahan selain Allah. Al-andad wa syuraka artinya sama tandingan, kita artikan tandingan. Baik. Wa yuzkaru lahum min awsaf wa yadhkuru lahum, yadhkuru dhamir huwa kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ke yang di sini tadi. Yadhkuru subhanahu kembalinya ke sini, maktubnya ke situ. Wa yadhkuru lahum, dan Allah menyebutkan bagi manusia, kepada manusia di antara sifat, banyak dari sifat-sifat kemuliaan Allah. Wa nu'uti jalalihi, nu'ut artinya sama dengan awsaf, nu'ut jamak dari awsaf jamak dari wasaf. Banyak dari sifat-sifat kemuliaannya. Ma yajlibu qulubahum ilal mubadarah ila da'watihi wal musara'ati ila ta'atihi wat tanafusi fil qurbi minhu wa luzumu dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Allah menyebutkan banyak dari sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kesempurnaannya yang akan menarik. Ini juga artinya menarik atau memaksa hati kita untuk mubadarah, untuk bersegera ila da'watihi, menyeru kepada Allah, wal musara'ah, bersegera kepada ketaatan kepadanya, wat tanafus fil qurb, berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, wa luzumu dzikrihi wa syukrihi, dan terus menyebut, terus mengingat, bersyukur, wa husni ibadati, memperbaiki ibadah kepadanya. Wa yadhkuru sifatahu aidan inda targhibihi lahum wa tarhibihi wa takhwifihi liyu'arrifal quluba man takhafuhu wa tarjuhu wa targhabu ilaihi wa tarhabu. Allah juga menyebutkan sifat-sifatnya inda targhibihi lahum, ketika Allah ingin mentergib, tergib artinya mengajak, wa tarhib gitu juga ketika mengancam, ketika membujuk, ketika mengancam, wa takhwif ketika menakut-nakuti, ketika membuat kita khawatir. Liyu'arrifal qulub, tujuannya apa? Untuk mengenalkan kepada hati man takhafuhu, hati itu harus takutnya kemana gitu. Rasa takut hati itu kita bawa kemana gitu. Hati itu dibuat takut, dan Allah ajarkan kita takut itu harus kemana ya. Harus takut kepada Allah. Wa tarjuhu, hati itu mengharapnya kemana? Kepada Allah. Wa targhabu ilaihi, ya. Hati itu cintanya kemana? Condongnya kemana? Ke Allah. Wa tarhabu minhu, hati itu khawatirnya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala.